Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, kita sebelum dimulai pembelajaran pada pagi hari ini, yang kita baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya, saya dulu ya. Ahmad Rafa, Danisa, Denny Triputra, Egi, Fitri, Isma, Irfan, Karnia, Koko, Aang, kemudian Melisa, Ratna Dewi, Rizky, Saifuddin, Siti Kholiso, kemudian Siti Jahara, Wahyu, kemudian Intan, Ilyas, Neng Sri Rahayu, Melani, Robi Alpasa, terakhir Revan Al-Aziz. Ya, kita mulai pembelajaran kita, pelajaran IPS ya, pelajaran IPS pada hari ini yaitu bab 2 tentang perubahan sosial budaya ya. Pada dasarnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat ya, jadi adanya suatu yang dianggap tidak memuaskan atau membosankan ya, kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada dan juga karena menyesuaikan diri dengan faktor yang baru. Penyebabnya ya, penyebabnya apa? Penyebab perubahan sosial budaya dikarenakan bertambah atau berkurangnya penduduk atau ada penemuan baru atau ada konflik ya, atau terjadinya pemberontakan revolusi, perubahan lingkungan, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain ya. Yang pertama, mengapa perubahan penduduk menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya? Ya. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dari segi perubahan jumlah penduduk adalah urbanisasi. Ya. Sebagai contoh, jumlah penduduk di suatu kota
mengalami peningkatan yang besar karena adanya urbanisasi. Apa urbanisasi itu? Perpindahan penduduk dari desa ke kota, ya. Jadi urbanisasi itu adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, dengan banyaknya penduduk yang meninggalkan wilayah, ya, wilayah tempat tinggalnya, maka banyak lahan yang terbengkalai karena banyak penduduk atau orang-orang atau generasi penerus di wilayah tersebut, ya, yang produktif pindah ke kota, ya. Yang kedua, perubahan sosial budaya, ya, disebabkan karena ada penemuan baru. Nah, kalian tahu kan HP, ya? Tahu HP? Nah, HP yang dulunya hanya digunakan sebagai alat komunikasi suara, ya, yang dulunya digunakan sebagai alat komunikasi suara, kemudian karena masih kurang puas, ya, manusia itu kan mengembangkan HP untuk komunikasi tulisan. Dulu hanya digunakan untuk telepon, ya, telepon, komunikasi suara saja. Nah, kemudian, ya, digunakan untuk memberikan bisa dikembangkan HP tersebut untuk komunikasi tulisan seperti SMS, kan? Pernah ada yang namanya BBM. Nah, bahkan sekarang aplikasi untuk pesan itu kan ada yang disebutnya WhatsApp atau WA. Nah, kan? Kemudian masih kurang lagi, ada kameranya. Seperti sekarang kita melaksanakan pembelajaran daring dengan menggunakan sebuah aplikasi, ya. Nah, kita bisa tatap muka meskipun secara berjauhan. Bapak tetap di sekolah, kalian di rumah, tapi bisa bertatap muka. Nah, kemudian ada radionya, bahkan sampai ke internet, ya. Tuh, beragam aplikasi dapat masuk ke dalam satu telepon seluler. Nah, salah satu perubahan sosial terkait dengan penemuan HP, dulu kita berkomunikasi dengan orang lain tidak bisa dengan tatap muka, tapi sekarang bisa bertatap muka seperti video call atau sekarang yang namanya disebut dengan Zoom meeting, kan? Keadaan seperti ini kemudian membuat banyak penemuan baru, ya, yang diciptakan atau diperbaharui. Nah, penemuan-penemuan dan pembaruan tersebut dapat menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Yang ketiga, konflik. Penyebab terjadinya perubahan sosial yang ketiga yaitu konflik. Konflik atau pertentangan, ya, dapat terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, ya. Penyebab terjadinya konflik karena adanya perbedaan, baik perbedaan pendapat
ataupun perbedaan kepentingan. Bahkan terjadinya konflik karena perbedaan kebudayaan. Nah, perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika di masyarakat terjadi perubahan sosial budaya yang cepat, hal ini dapat mengubah nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Ya. Sebaliknya, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat memunculkan terjadinya perubahan sosial. Ya. Konflik yang pernah terjadi di Indonesia adalah seperti konflik antara pemerintahan RI, pemerintahan Republik Indonesia, dan Aceh Merdeka atau GAM, atau yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Yang keempat, terjadinya pemberontakan revolusi. Rezim yang zalim pada dasarnya menjadi awal munculnya rasa ketidakadilan masyarakat, sehingga mendorong sebagian masyarakat yang merasa tidak diuntungkan, melakukan sebuah pemberontakan. Dan kondisi seperti ini mendorong pergerakan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi dalam masyarakat akan membawa perubahan besar dalam masyarakat. Sebagai yaitu revolusi yang pernah terjadi di Indonesia adalah revolusi pada bulan Mei tahun 1998. Yang kelima, penyebab perubahan sosial dan budaya adalah perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam terjadi karena faktor alam dan faktor manusia, seperti banjir, adanya lahar panas, gunung meletus, gempa atau tsunami, adalah contoh perubahan lingkungan alam akibat faktor alam. Penyebab perubahan lingkungan karena faktor manusia antara lain penggunaan teknologi dalam mengelola alam, atau pemanfaatan lingkungan alam secara berlebihan dan pembuangan limbah ke lingkungan alam. Bahkan sekarang perindustrian itu bukan hanya ada di kota-kota saja, tapi sudah masuk ke wilayah-wilayah desa. Sudah banyak terjadi khususnya di wilayah Pangkalan. Sudah banyak industri yang baru. Kemudian peperangan itu juga dapat menyebabkan perubahan sosial maupun budaya. Perang terjadi di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan warga masyarakat. Perubahan ini terjadi pada cara berperilaku ataupun kepribadian dari mereka. Kenapa demikian?
perang akan membawa perubahan besar dan kecil ya, dalam warga masyarakat yang terlibat perang. Bangsa yang menang akan memaksakan kebudayaannya kepada bangsa yang kalah perang, kan? Seperti itu. Jadi akibatnya ya, ketika suatu bangsa mengalahkan atau suatu negara mengalahkan satu negara lain, maka negara tersebut, negara yang menang akan memaksakan kebudayaannya supaya berkembang di negara yang kalah perang tersebut, kan? Bahkan sekarang itu ya bukan hanya dengan kalah perang saja, kebudayaan bangsa lain itu bisa masuk ke suatu negara, ya kan, melalui informasi-informasi ya yang didapat dari teknologi. Ya. Yang ketujuh, penyebab perubahan sosial dan budaya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, kontak kebudayaan antar masyarakat akan menyebabkan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Contohnya, kontak kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Barat. Ada pengaruh positifnya, ada pengaruh negatifnya. Apa pengaruh positifnya? Pengaruh positifnya adalah berupa transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Kita ketika kekurangan bahan untuk belajar, kan? Ketika di dalam buku tidak ada, kan kita belajar bisa menggunakan aplikasi Google untuk menambah wawasan kita, ya, untuk menambah bahan belajar kita. Nah, seperti itu. Itu adalah pengaruh positifnya. Sedangkan pengaruh negatifnya berupa sikap kebarat-baratan, ya, atau westernis. Dulu ya, Indonesia itu ya terkenal dengan budayanya budaya timur, ya, bisa dikatakan syar'i. Kalau sekarang kan mengacunya itu kan kita kepada budaya kebarat-baratan, baik dari segi fashion, pakaian, kemudian food, makanan ya. Nah, seperti itu, makanan kebarat-baratan, kan, pakaian kebarat-baratan. Dulu Indonesia dikenal dengan budayanya budaya timur, ya kan? Pakaian secara syar'i dipakai, kemudian menutup aurat, ya, menutup aurat, kemudian tapi sekarang kan pakaian muda-mudinya auratnya tidak tertutup lagi, kan? Itu adalah pengaruh kebudayaan dari masyarakat lain, kan? Tuh, artinya pengaruh kebudayaan masyarakat lain
bisa atau ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Oleh karena itu kita harus bisa memilih ya dari pengaruh-pengaruh tersebut supaya kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Bila ada yang mau bertanya silahkan. Tidak ada. Bapak ulang apa yang disebut dengan perpindahan dari penduduk dari desa ke kota? Apa? Tadi Bapak sudah ulas. Apa tadi? Perpindahan penduduk dari dari desa ke kota. Apa? Urbanisasi. Ya. Sekian dari Bapak, mohon maaf banyak kekurangannya untuk menjelaskan materi pada hari ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.